Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi bersama-sama membahas materi sejarah semester kedua, ya, kelas 12, yaitu tentang bab 2. Bab 2 ini adalah membahas Indonesia dalam panggung politik dunia, ya. Nah, dari bab 2 ini ada 3 ya, pertemuan, ada 3 bagian dari bab, ya, subbab yang akan kita bahas pada hari ini, kemudian pada pertemuan kedua dan pada pertemuan yang ketiga. Nah, pada hari ini kita akan bahas tentang mengapa, ya, kita, pemerintah atau negara kita itu aktif di dalam panggung dunia, aktif mengadakan kerjasama dengan negara-negara lain. Yang pertama adalah landasan politiknya, ya, yaitu landasan politik luar bebas aktif, kemudian pelaksanaannya dan bagaimana peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Nah, landasan politik luar bebas aktif itu ada 3, ya, yaitu atau sebelum itu kita akan ini dulu bahas dulu mengapa kita menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Nah, ini ada salah satu tokoh besar nih yang dulu merupakan wakil presiden Republik Indonesia pada masa presidennya Insinyur Soekarno. Tujuan politik luar negeri Indonesia adalah mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara, memperoleh barang-barang dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat, meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat melaksanakan pembangunan. Yang keempat, meningkatkan persaudaraan segala bangsa serta cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar dan falsafah bangsa Indonesia. Nah, adapun landasan politik luar negeri bebas aktif adalah yang pertama adalah landasan ideal. Landasan ideal itu adalah tentu saja Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Yang kedua adalah landasan konstitusional. Nah, yang dimaksud dengan landasan konstitusional adalah tentu saja Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ada satu lagi yaitu landasan operasional. Jadi yang pertama landasan ideal, yang kedua adalah landasan konstitusional, yang ketiga adalah landasan operasional. Nah, yang pertama itu adalah isi dari alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, dikatakan di sana adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang kedua adalah pasal 11 dan pasal 13 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah pidato Presiden Soekarno yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Ya. Kemudian yang keempat adalah ketetapan MPRS nomor 12, MPRS 1966. Kemudian ketetapan MPR nomor 4, MPR 1978. Isinya adalah tentang pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Yang kelima adalah ketetapan MPR nomor 4 /MPR /1999.